Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Zafira di sini akan menjelaskan mengenai musyawarah dalam Islam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, pertama kita melihat dulu dalam dalilnya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Faida azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkaraman Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan memusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran surat ketiga ayat 159. Di sini kita masuk ke pembahasan yaitu pengertiannya. Apa sih pengertian musyawarah? Menurut Al-Alusi, ia menulis dalam kitabnya bahwa Al-Raghib berkata, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapatkan satu pendapat yang disepakati. Musyawarah biasanya terjadi dalam persoalan keluarga, dalam persoalan masyarakat, dalam persoalan politik. Musyawarah sangat penting dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek untuk dunia maupun untuk di akhirat. Kemudian bagaimana sih sikap kita ketika dalam musyawarah? Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 dijelaskan 5 sikap yang harus kita lakukan ketika kita bermusyawarah. Yang pertama yaitu ling talahum, yang artinya lemah lembut. Yaitu dalam bermusyawarah kita harus berlemah lembut, dilarang saling keras mengeras apalagi egois. Kemudian yang kedua ada fa'fu anhum, yaitu memberi maaf atas hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh anggota musyawarah sebelumnya. Mungkin ada anggota sebelumnya melakukan kesalahan yang membuat kita sakit hati. Maka alangkah lebih baiknya kita lakukan atau kita berikan maaf kepada mereka. Kemudian yang ketiga ada wastaghfir lahum, yaitu memohon ampun kepada Allah atas berbagai hal yang kita lakukan dan yang terjadi. Kemudian ada azamta, yaitu membulatkan tekad, yakni dalam musyawarah ini kita akan mendapatkan atau mencari tujuan yang bagaimana dan seperti apa. Maka kita perlu yang namanya membulatkan tekad. Kemudian yang terakhir ada namanya fatawakal, yaitu bertawakal kepada Allah, yang mana kita harus berserah diri kepada Allah. Kemudian masuk ke dalam faidah bermusyawarah. Faidah yang didapat dalam musyawarah adalah dengan musyawarah akan diketahui mana baiknya suatu urusan dan mana jeleknya suatu urusan. Keputusan yang akan diambil akan lebih sempurna dibanding tanpa musyawarah. Dapat dihindari juga terjadinya perpecahan yang diakibatkan perbedaan pendapat dan memperkokoh hubungan persaudaraan dengan sesama muslim pada umumnya dan anggota dalam jamaah pada khususnya yang harus saling kuat menguatkan. Oke, itulah penjabaran saya mengenai musyawarah dalam Islam. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.